Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini materi tentang ekskresi ya. Ini materi buat Hilmi. Nah, pekan lalu Hilmi udah belajar ekskresi ya, tapi nilainya masih belum maksimal, jadi kita ulang lagi ya. Baik, kita mulai dari review dulu. Sistem pengeluaran dalam tubuh itu ada ekskresi, sekresi, sama defekasi. Apa itu ekskresi? Kalau ekskresi adalah dikeluarkan tapi buat dibuang. Contohnya adalah urin, keringat. H2O ini adalah uap air ya. CO2 adalah karbon dioksida sama bilirubin. Apa itu bilirubin? Bilirubin adalah sel darah merah yang sudah rusak, yang sudah tidak dipakai, kemudian dihancurkan di hati dan dibuang melalui urin, ya, namanya bilirubin. Kemudian sekresi. Sekresi adalah pengeluaran zat yang masih dibutuhkan, jadi dikeluarkan untuk dipakai lagi. Contohnya adalah hormon. Nah, hormon ini fungsinya banyak ya, bisa untuk pematangan perkembangan sekunder, kayak kalau cowok jadi mimpi basah atau menghasilkan sel sperma, kalau wanita untuk memperbesar payudara dan menghasilkan sel telur gitu. Kalau defekasi adalah proses pengeluaran sisa pencernaan. Jadi contohnya cuma satu, yaitu feses. Nah, organ ekskresi ada 4, yaitu kulihat pagi, kulit, hati, paru, dan ginjal ya. Kulit mengeluarkan keringat, hati mengeluarkan bilirubin yang tadi ini. Kemudian ginjal, paru-paru mengeluarkan CO2 dan ginjal mengeluarkan urin. Kenapa sih harus dikeluarkan? Agar racun dalam tubuh kita dibuang, nggak ditimbun dalam tubuh ya. Nah, kemudian ada organ sekresi, organ yang mengeluarkan zat tapi zatnya dipakai lagi. Contohnya adalah hati, lambung, dan pankreas. Hati itu dia mengeluarkan empedu. Nah, empedu ini salah satunya digunakan buat apa? Digunakan untuk mengemulsi lemak atau mencairkan lemak. Mengemulsi itu melarutkan lemak ya, fungsinya tuh. Kemudian lambung emang menghasilkan enzim apa? Enzim perak, pepsin, renin, sama asam klorida. Sedangkan pankreas mengeluarkan enzim amilase, lipase, dan tripsin. Nah, sekarang kita masuk ke ginjal dulu ya. Nah, ginjal itu jumlahnya ada berapa sih? Ginjal itu jumlahnya ada 2, di kiri dan di kanan. Letaknya ada di mana? Letaknya itu dia ada di rongga perut bagian bawah ya. Di rongga perut bagian bawah. Kalau dilihat bagian mana? Di bagian pinggangmu. Pinggangnya Hilmi itu ada di kiri dan di kanan ya, di jajaran di sekitar ikat pinggang. Kemudian warnanya apa? Warnanya itu adalah merah keunguan. Dia mirip seperti kacang merah, bentuknya pun seperti itu, kayak kacang merah keunguan. Bentuknya besarnya itu tidak lebih dari 10 cm, kecil banget ya. Kemudian bentuknya tadi udah seperti kacang merah. Nah, nih kayak gini ya. Ini kan ikat pinggang biasanya di sini. Oke, hepar ini adalah hati. Nah, hati itu menekan ginjal kanan, sehingga ginjal kanan letaknya lebih rendah daripada ginjal kiri gitu. Oke, ini ginjal ada 2 ya, kidney. Kemudian ini ureter, fungsinya adalah untuk menyalurkan urin dari ginjal ke kandung kemih. Jadi kandung kemih ini fungsinya adalah untuk menampung urin. Penuhnya segimana? Penuhnya adalah 300 cc atau kurang lebih 1 gelas air mineral ya, 300 cc atau 300 ml. Nah, kalau udah penuh 300 cc itu akan kerasa kebelet ingin kencing. Kemudian nanti kalau udah berkontraksi ototnya atau kerasa ingin kencing, maka air urin akan dikeluarkan melalui saluran ini, namanya adalah uretra. Mau laki-laki mau perempuan sama, nama salurannya adalah uretra, cuman alatnya aja yang beda ya. Oke, lanjut ke bagian-bagian ginjal. Bagian ginjal itu ada 3. Kalau dibelah secara membujur gitu ya, dari atas ke bawah, ginjal itu ada 3 bagian. Yang pertama adalah korteks atau kulit ginjal. Ini adalah bagian yang paling luar, yang ini ya. Yang ini bagian yang paling luar.
Fungsinya adalah untuk menyaring darah. Jadi sebetulnya urin itu adalah darah yang disaring oleh ginjal. Jadi darahnya itu akan masuk ke sini, kemudian masuk ke kulit untuk disaring, baru keluar menjadi urin, ya. Kenapa nggak berwarna merah? Karena sel darah merah sama sel darah putihnya disaring. Jadi yang dikeluarkan hanya kotorannya aja, gitu. Jadi korteks ini fungsinya adalah untuk menyaring darah. Nama lain dari menyaring darah adalah filtrasi. Kita tulis di sini ya. Filtrasi atau menyaring darah. Kemudian medula. Medula ini adalah bagian yang kayak mangkok deh. Fungsinya adalah untuk menyerap kembali zat yang masih diperlukan. Nah, terakhir yang bagian di tengah-tengah sini namanya adalah pelvis atau rongga ginjal. Rongga ginjal ini fungsinya menampung urin sementara. Kalau urinnya sudah penuh, dikeluarkan lagi melalui ureter. Ini ureter. Dari ureter, nanti di sini ada kandung kemih. Dari kandung kemih baru ke uretra. Next ya. Apa sih fungsinya ginjal? Ginjal itu fungsinya mengatur suhu tubuh, menyaring darah, dan membuang racun. Mengatur suhu tubuh caranya kayak gimana? Kan kulit fungsinya. Ya, betul. Ketika kamu kepanasan atau kelelahan, kulit yang mengeluarkan keringat, fungsinya untuk mendinginkan suhu tubuh. Tapi ketika suhu dingin, ginjal kamu akan terus mengeluarkan urin, fungsinya agar tidak terlalu banyak cairan dalam tubuh yang harus dihangatkan, sehingga dikeluarkanlah cairannya. Makanya kalau suhu dingin suka pengen kencing terus kan ya. Kemudian yang kedua adalah menyaring darah atau membersihkan kotoran dari darah, ya. Dan yang ketiga adalah membuang racun. Nah, proses pembuangan racun ini ada 3 ya, racun dalam darah. Nah, di dalam ginjal, teteh perbesar lagi di sini, di dalam ginjal itu ya, di sini nih ada yang namanya nefron. Nah, bentuknya kayak gitu. Ini nefron lagi. Nah, kalau diperbesar, nefron tuh bentuknya seperti ini. Nefron itu adalah bagian dalam ginjal yang berfungsi untuk menyaring darah atau membuat urin. Nah, dalam satu buah ginjal terdapat 200 juta nefron. Oke, kita ke bagian-bagian nefronnya ya. Yang pertama, ini yang berfungsi sebagai menyaring darah, namanya adalah glomerulus. Kemudian glomerulus dibungkus oleh lapisan namanya adalah kapsul Bowman. Nah, glomerulus dan kapsul Bowman membentuk geng nih. Apa nama gengnya? Nama gengnya adalah badan Malpighi. Ya, jadi glomerulus sama kapsul Bowman disebutnya badan Malpighi. Jadi yang masuk nanti darah masuk ke sini. Nah, disaring oleh badan Malpighi sehingga yang keluar di sini adalah urin primer. Kemudian urin primer akan masuk ke TKP. TKP singkatan dari tubulus contortus proximal. Nah, di TKP ini fungsi yang kedua yaitu reabsorpsi, menyerap kembali zat yang masih diperlukan. Keluar dari TKP hasilnya adalah urin sekunder. Urin sekunder masuk ke lengkung Henle, kemudian masuk ke atas sini. Yang selanjutnya ini adalah TKD ya. TKD singkatan dari tubulus contortus distal, fungsinya adalah untuk menyerap kelebihan air dan menambah zat yang akan dibuang. Namanya adalah proses augmentasi. Nah, hasil dari sini adalah urin sesungguhnya. Nah, terakhir adalah tubulus kolektivus, dia fungsinya mengumpulkan urin. Jadi, kalau dirangkum secara umum kayak gini. 3 proses pembuatan urin yaitu filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Hasil dari filtrasi adalah urin primer masuk ke TKP dulu ya. Kemudian hasilnya urin sekunder masuk ke TKD. Kemudian hasilnya baru urin sesungguhnya. Nah, kunci 3D untuk menghafalkan ini ingatnya ke Fir'aun gak pede. Fir'aun gak pede. Sini.
Fir'aun gak pede. Fir'aun gak pede, singkatan dari filtrasi, reabsorpsi, augmentasi. G-nya adalah glomerulus, P-nya adalah proksimal, D-nya adalah distal. Itu ya. Oke, lanjut ke kelainan ginjal. Ada apa aja kelainan ginjal? Yang paling sering didengar adalah diabetes. Diabetes itu ternyata ada dua ya, ada diabetes mellitus sama diabetes insipidus. Kalau diabetes mellitus kekurangan hormon insulin, kalau diabetes insipidus kurang hormon antidiuretik. Nah, diabetes mellitus ini disebut juga dengan kencing manis. Kencing manis. Karena memang di dalam urinnya itu terdapat gula. Nah, kenapa emang nggak boleh? Karena kan gini ya. Di sini tadi di TKP itu adalah proses reabsorpsi, penyerapan kembali zat yang masih diperlukan. Nah, gula itu masih diperlukan dalam tubuh sehingga seharusnya dia tidak keluar bersama urin. Nah, orang yang darahnya kelebihan gula atau tidak memiliki hormon insulin ini fungsinya adalah mengubah gula. Kalau orang tersebut tidak punya hormon insulin, otomatis gula dalam darahnya itu akan tinggi dan sulit untuk disaring sehingga keluar bersama urin gitu. Kemudian yang kedua, diabetes insipidus adalah kurang hormon antidiuretik. Ciri-cirinya adalah orang tersebut akan selalu ingin merasa kencing walaupun orang tersebut tidak banyak minum. Kemudian yang ketiga ada nefritis, peradangan glomerulus oleh bakteri Escherichia coli. Yang keempat ada albuminuria. Albuminuria adalah terdapat protein dalam urin. Sama kayak tadi ya, kalau yang tadi terdapat gula atau glukosa dalam urin, kalau albuminuria terdapat protein. Ini juga berarti gangguan penyerapan. Gangguan di tubulus contortus proksimalnya, karena harusnya protein itu diserap kembali oleh tubuh, tidak untuk dibuang. Yang kelima adalah gagal ginjal, yaitu ginjal yang sudah tidak berfungsi. Solusinya bagaimana? Ya harus implan organ tubuh, yaitu implan ginjal ya. Nah, bagaimana kita mengetahui orang tersebut mengalami diabetes atau tidak? Di sini ada cek diabetes. Caranya adalah kamu cukup siapkan pereaksi Benedict. Benedict ini fungsinya untuk mengecek glukosa ya. Caranya, masukkan urin ke sebuah wadah. Kemudian urin tersebut ditetesi Benedict. Kemudian dipanaskan. Nah, setelah dipanaskan, kalau dipanaskan muncul warna kemerahan di dalam urin tersebut, maka orang tersebut mengalami diabetes mellitus atau kencing manis. Tapi kalau urin tidak mengalami perubahan warna, berarti orang tersebut normal ya. Gitu. Next ke organ ekskresi selanjutnya itu paru-paru. Paru-paru menghasilkan dua zat, yaitu CO2 sama H2O. CO2 adalah karbon dioksida, H2O adalah uap air. Bagaimana buktinya? Iya gitu mengeluarkan CO2. Iya, karena pembuktiannya menggunakan air kapur. Air kapur itu hanya bisa mengikat karbon dioksida. Ketika kamu meniup air kapur dan air kapur tersebut menjadi keruh ya, berwarna keabu-abuan, berarti betul udara yang kita keluarkan adalah udara karbon dioksida. Kalau H2O tinggal mengeluarkan udara di depan kaca ya, nanti akan ada embun-embun. Nah, ini adalah bagian-bagian dari organ pernafasan. Ada rongga hidung yang fungsinya ada 3, mengatur kelembapan dan suhu, kemudian menyaring debu, satu lagi untuk indera pembau ya. Terus yang garis-garis ini namanya adalah trakea. Trakea ini fungsinya untuk menyaring benda padat. Jadi bukan menyaring debu lagi, tapi menyaring benda padat yang masuk, yang nyasar ya, yang harusnya ke saluran pencernaan, ini malah ke saluran pernafasan. Nah, trakea ini fungsinya. Kemudian bronkus adalah percabangan paru-paru kanan dan kiri. Kalau bronkus mengalami peradangan, nama penyakitnya adalah bronkitis. Kemudian percabangan bronkus di dalam paru-paru namanya adalah bronkeolus. Bronkeolus mengikat gelembung-gelembung udara, namanya adalah alveolus. Alveolus ini fungsinya adalah untuk pertukaran oksigen dan CO2. Terakhir, paru-paru itu dibungkus oleh selaput tipis, namanya adalah selaput pleura.
Nah, jika selaput pleuranya mengalami peradangan, nama penyakitnya adalah pleuritis. Pleuritis. Gitu ya. Baik, semoga mudah difahami. Sampai sini dulu penjelasan dari Teteh. Selamat mengerjakan soal.